Lu kerja 9 to 5, malam ngerjain freelance, weekend juga kepake kerja, tapi saldo tetap gitu-gitu aja. Duit lu numpang lewat, ganti iPhone aja masih harus nyicil. Kalau panjangnya checklist kerjaan bisa bikin lu jadi kaya, harusnya lu udah tajir banget dari lu masih fresh grad. Lu bisa lihat masalahnya di sini nggak? Masalahnya bukan di jumlah kerjaan, tapi kerjaan lu cuma bikin sibuk dan nggak bikin diri lu lebih bervalue. Dan sorry to say, semakin lu dibutuhin buat hal-hal kecil, makin murah nilai lu. Gue nggak bilang to-do list itu useless. Itu bisa ngebantu lu biar nggak lupa sama kerjaan lu. Tapi masalahnya gini, kalau lu ukur produktivitas dari berapa banyak yang lu kerjain, bukan dari seberapa gede impact-nya, lu cuma ngejar kuantitas doang yang bikin lu cuma capek. Hasilnya gaji lu nggak akan naik, pendapatan lu nggak akan naik, tapi bisa jadi lu malah burn out. Ada cara supaya kerjaan lu sedikit, tapi impact-nya gede. Sini gue jelasin. Sebelum kita masuk ke situ, lo harus paham dulu kenapa kita ini sering banget kejebak sama ilusi kuantitas. Ini karena otak kita dapat rasa aman tiap kali checklist nambah dicentang. Makanya lu pasti sering nambahin kerjaan kecil cuman biar bisa centang sesuatu. Ikut meeting receh biar kelihatan aktif, atau buka laptop malam-malam padahal kerjaan inti lu udah kelar. Cuma biar ada kesan gue masih kerja atau gue masih produktif. Sayangnya, kerjaan kayak gini justru bikin lu malah kebelah-belah fokusnya. Menurut Microsoft Work Trend Index di tahun 2023, pekerja rata-rata habisin 57% waktunya buat komunikasi, meeting, email, atau chatting. Dan cuma 43% buat bikin hal yang nyata. Dan Harvard Business Review pernah juga nyebut hampir 70% meeting malah ganggu produktivitas. Eksekutif rata-rata bisa ngabisin 23 jam per minggu cuma buat rapat. Makanya, nggak heran banyak orang kerja sampai malam. Bukan karena kerjaannya penting sebenarnya, tapi karena kalendernya kebanyakan hal-hal receh. Padahal kalau prioritas utama lu udah kelar, punya waktu kosong, itu tanda lu efisien, bukannya malas. Tapi banyak yang panik kalau ada slot lowong, berasa kayak kurang kerja. Nah, perilaku ini ada namanya, yaitu productivity guilt. Rasa bersalah kalau nggak sibuk. Dan kalau lu terus ngejar sibuk, biar kelihatan rajin, itu masuk ke toxic productivity. Kerja cuman biar kelihatan sibuk aja, bukan karena kerjaannya valuable. Ngerasa dibutuhin bikin ego lu happy. Tapi kalau lu sebenarnya dibutuhin untuk hal-hal kecil, jangan lupa sebenarnya nilai lu yang jatuh. Orang yang biasanya naik level itu bukan yang sibuk ngangkat barang tiap hari, tapi yang bisa ngurangin beban dengan bikin sistem yang jalannya lebih smooth. Jadi target lu bukan sekedar jadi si paling sibuk, tapi jadi orang yang bikin tim tetap jalan walaupun lu nya nggak ada. Semakin sedikit lu dipanggil buat hal remeh, makin besar lu bisa dilibatin buat keputusan yang penting-penting. Gampangnya gini, kerjaan sekali jalan, lu kerjain sekarang, hasilnya cuma sekali. Besok balik lagi ke nol. Kerjaan yang di leverage, itu adalah kerjaan yang lu kerjain sekali, tapi hasilnya kepake terus. Bahkan bisa nambah nilai sendiri. Contohnya, lu balas chat klien satu-satu versus lu bikin FAQ atau video tutorial. Jadi semua klien yang bingung atau punya pertanyaan bisa nge-refer ke sana. Buat laporan manual tiap minggu versus bikin template yang auto-update. Kayak dashboard gitu, angkanya update sendiri. Prinsipnya simple, sekali kerja hasilnya jalan terus. Nah, gimana caranya lu bisa nge-leverage kerjaan lu dan berhenti ngelakuin hal-hal yang gak impactful? Nomor 1, buang kerjaan berimpact rendah. Contoh, meeting update yang bisa jadi 5-minute voice notes, micro report yang nggak pernah dibaca, atau hias deck yang nggak mengubah keputusan. Kenapa ini penting? Gue akan bahas datanya di sini. Studi nunjukin sekitar 70% meeting bikin orang nggak sempat ngerjain kerjaan inti mereka yang penting. Microsoft Work Trend Index di tahun 2025 nemuin bahwa rapat malam itu naik 16% loh setiap tahunnya, karena kalender makin padat dengan meeting-meeting gak jelas. Plus riset dari UC Irvine bilang sekali lo ke distract, lo butuh 23 menit buat balikin fokus lo. Caranya gimana? Simple aja. Kalau ada meeting update mingguan, coba ganti jadi dokumen singkat atau voice note 5 menit yang bisa tetap deliver value-nya. Balas chat, gak usah setiap detik lo standby, cukup di batch aja 2-3 kali, pagi, siang, sore. Dan yang paling penting, tarik garis yang jelas. Kalau kerjaan itu nggak ngubah keputusan apa-apa, mending lu skip aja. Kedua, otomatisin kerjaan yang udah jelas-jelas rutin. Kerjaan yang berulang-ulang dan ngabisin waktu lu untuk ngerjain itu secara manual setiap harinya. Kasih mesin atau AI atau delegasiin ke tim lu. Bikin Z report
itu bilang bahwa teknologi, termasuk AI, bisa ngotomatisin sampai 60-70% kerjaan kita. Dan lu nggak perlu mulai dari hal gede kok. Otomasi kecil aja udah nyelamatin banyak waktu. Misalnya hemat 30 menit per minggu. Dalam setahun, 26 jam. Hampir sehari penuh. Yang bisa lu alihin buat kerjaan yang impact-nya jauh lebih gede. Contohnya, email, jawaban standar, jangan diketik ulang terus. Lu simpan aja template-nya. Nanti besok lu pakai lagi. Report mingguan. Daripada lu bikin report berulang-ulang, update rumusnya dan lain-lain, coba bikin template yang auto tarik data. Jadi angkanya ke-update sendiri. Meeting, gimana? Atur scheduler yang bisa otomatis ngirim agenda plus recap. Udah banyak banget tools di luar sana yang bisa ngerjain hal ini. Simpelnya, kalau ada kerjaan yang berulang-ulang, tanya dulu, ini bisa nggak kalau gue bikin jadi otomatis? Kalau bisa, kasih ke mesin, bukan ke tangan lu. 3. Ambil 3 kerjaan yang paling impact-nya gede. Lu nggak mungkin bisa ngerjain semua hal. Jadi kuncinya setiap minggu lu pilih 3 kerjaan yang paling ngangkat. Caranya gampang banget. Ada namanya Pareto Principle. Biasanya dari semua kerjaan lu, itu cuma 20% yang penting banget dan ngasilin 80% hasil. Jadi jangan buang waktu lu untuk 80% kerjaan receh yang lainnya. Gimana cara tahu mana yang masuk 20%? Biasanya cirinya ada 3. Pertama, kerjaan itu benar-benar mengubah angka atau hasil nyata. Bukan cuma rapiin dokumen doang. Kedua, hasilnya ngena ke banyak titik sekaligus. Ketiga, kerjaan itu bisa dipakai untuk berulang-ulang, nggak sekali lewat doang. Kalau satu kerjaan punya 2 atau 3 ciri itu, tandanya kerjaan itu kemungkinan high leverage. Dan trust me, lebih baik lu beresin 3 kerjaan kayak gini daripada 20 kerjaan receh yang cuman buat centang-centang checklist doang. 4. Satu kerjaan yang bisa banyak output. Sekarang bagian terakhir ya, kalian harus amplify. Maksudnya apa? Jangan bikin kerjaan lu itu cuman 1 kali doang dipakai. Kerjaan lu ini 1 kali dibikin, harus bisa dimanfaatin jadi banyak bentuk. Contoh yang simple, lu bikin dokumen internal buat tim. Nah dari situ lu bisa tarik jadi artikel eksternal. Lu ubah dikit jadi carousel di LinkedIn. Terus lu pecah-pecah jadi 2-3 reels atau jadi shorts, jadi konten. Jadi dari 1 jam kerja lu dapat 4 output sekaligus. Kuncinya jangan copy paste mentah aja, tapi ubah framingnya biar nyambung ke audiens masing-masing juga. 1 effort, banyak hasil. Kita sering jadiin sibuk sebagai identitas. Kalau nggak sibuk, kita merasanya nggak berharga. Padahal nilai lu itu nggak ditentuin dari berapa banyak yang lu kerjain, tapi berapa besar nilai dari yang lu kerjain. Berani bilang enggak ke kerjaan receh hari ini, bikin lu punya ruang untuk narik tuas yang bikin hidup lu bebas besok. Menurut lu, lebih penting mana? Jadi orang yang sibuk tiap hari, tapi ngerjain kerjaan-kerjaan kecil, atau orang yang kerjainnya dikit, tapi impact-nya gede?